Hello everyone, how are you? Welcome back to our class. How about your day? Hope that you are in the good healthy, keep spirits, stay strong. Now we are going to start our study. We pray first. Our Heavenly Father, thank you for your grace, thank you for your blessing, thank you for your kindness. Thank you that you give and love us. Thank you for this new day we have studied. Help us to learn so that we can understand what we learn today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Are you ready to study? Okay, let's get started. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran 10 tentang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pembacaan Alkitabnya dari Matius 20 ayat 25 sampai 28, Yohanes 15 ayat 5, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Anak-anak silakan siapkan Alkitabnya, kita akan mulai pembelajaran kita. Tujuan pelajaran kita hari ini pertama, menjelaskan 3 panggilan hidup orang Kristen. Kedua, menjelaskan peran Roh Kudus dalam menolong orang Kristen melaksanakan perannya di tengah dunia. Ketiga, mengidentifikasi hidup orang Kristen yang menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dalam persekutuan. Kita akan membaca terlebih dahulu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, tapi kita akan baca yang ayat ke-5 saja. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya. Nah, di sini mau dijelaskan bahwa dengan berpaut kepada Kristus, maka murid-muridnya dapat menghasilkan buah yang lebat. Buah apa yang akan dihasilkan? Yaitu buah pertobatan atau buah roh di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Allah dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-rantingnya. Keterpautan antara ranting dengan pokok anggur adalah bentuk dari persekutuan pribadi kita dengan Allah. Jadi ranting itu adalah murid-murid atau kita sebagai murid-murid Kristus. Kita terpaut dengan Kristus. Bagaimana caranya kita terpaut dengan Kristus? Ya dengan cara kita bersekutu melalui membaca firman Tuhan. Persekutuan kita dengan sesama umat percaya terjadi di dalam komunitas iman kita. Ada itu nanti persekutuan di dalam relasi vertikal, yaitu bersekutu antara manusia dengan Allah. Jadi kita bersekutu dengan Allah melalui saat teduh, melalui kita beribadah. Lalu kemudian ada juga persekutuan kita itu terjalin di dalam relasi horizontal, yaitu kita yang tadi sudah bersekutu dengan Allah, maka persekutuan kita itu kita nyatakan dalam persekutuan dengan sesama orang-orang percaya di lingkungan sekitar kita. Kemudian, apa itu bersekutu? Bersekutu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia. Dalam Perjanjian Baru, koinonia itu memiliki beberapa arti. Nah, bisa diartikan seperti bersama-sama dengan orang-orang lain mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Kristus. Itu bisa diwujudkan di dalam persekutuan mengikuti perjamuan kudus. Nah, dukungan Alkitabnya ada di dalam Lukas 5 ayat 10, 1 Korintus 10 ayat 16. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga bersekutu itu dapat diartikan yaitu persekutuan penuh dengan orang-orang yang percaya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh
Rasul Paulus dengan orang-orang yang percaya, mereka hidup bersekutu. Mereka digambarkan memiliki hubungan yang erat antara kedua belah pihak, dan persekutuan itu terjalin karena kasih kepada Kristus. Nah, jadi koinonia itu adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus yang walaupun banyak anggotanya, tetapi membentuk satu tubuh Kristus. Jadi kita ini adalah orang-orang percaya, banyak anggotanya, berbeda-beda, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kita itu satu sebagai tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Lalu apa tujuan bersekutu? Nah, tujuan bersekutu itu adalah supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus tadi semakin mengenal Allah yang benar, sehingga kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah melalui ibadah kita. Selain kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah, kita juga memiliki hubungan yang erat dengan sesama saudara kita di dalam persekutuan tersebut. Lalu apa alasan kita untuk bersekutu? Alasan kita untuk bersekutu adalah karena dalam Kristus Allah telah datang ke dalam dunia menemui manusia. Dia menyatakan dirinya kepada manusia dan mau bersekutu dengan manusia. Kan dialah juga sumber hidup kita, sehingga di dalam persekutuan kita layak memuji dan menyembah Dia yang telah menemui kita dan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Lalu, apa yang dilakukan orang-orang di dalam persekutuan tersebut? Nah, di dalam koinonia atau di dalam persekutuan bukan hanya sekedar berkumpul atau bersekutu, tetapi di dalam persekutuan itu ada hal penting yang dilakukan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian, atau dalam bahasa Yunaninya disebut marturia, maupun juga pelayanan atau diakonia di mana saja kita berada. Lalu bagaimana kita bersaksi? Apa itu bersaksi? Bersaksi berarti memiliki hati yang berbelas kasihan, memandang orang lain sebagai saudara, hidup ramah, dan penuh perhatian, terutama dalam menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Lalu mengapa kita perlu bersaksi? Kita perlu bersaksi karena Allah sendiri telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus ke dalam dunia untuk bersaksi kepada kita yang hidup di dalam kegelapan dosa. Maka Kristus pun mengutus murid-muridnya untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Lalu bagaimana caranya kita bersaksi? Nah, bersaksi itu dapat kita wujudkan di dalam perkataan dan perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13-16 dikatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jadi, kita itu menjadi saksi, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Bukan berarti menjadi garam kita bisa dimakan, kita bisa dijadikan bumbu masakan, bukan. Tetapi garam itu memiliki fungsi. Nah, garam itu biasanya dapat digunakan untuk mengawetkan dan memberi rasa. Lalu apa yang kita awetkan? Bagaimana kita caranya memberi rasa di dalam kita bersaksi? Garam itu tadi teacher katakan mengawetkan. Jadi kita sebagai garam, kita mempertahankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak turut melakukan kejahatan. Kemudian kita memberi rasa damai, sukacita, tentram dimanapun kita berada. Jadi kita bawa rasa yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita dan kita
bawa rasa itu di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Lalu kemudian kalau menjadi terang bagaimana? Nah, kita menjadi terang artinya sebagai anak-anak Tuhan, kita mampu menerangi orang yang berada dalam kegelapan dosa. Sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia menerangi orang yang hidup dalam kegelapan dosa, begitu juga kita yang sudah diterangi oleh Kristus, yaitu kita menuntun orang yang berdosa ke dalam kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita memberitakan Injil, kita menyadarkan bahwa orang itu orang yang berdosa yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan hanya oleh darah Kristus. Dan kita juga menyatakan perbuatan-perbuatan baik yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Dan kita melayani mereka. Mengapa kita harus melayani? Bagaimana caranya? Melayani itu dalam bahasa Yunani disebut diakonein, artinya memperhambakan diri atau mengabdi. Melayani itu adalah sikap dan perbuatan yang kita lakukan berdasarkan kasih kepada Kristus dan sesama. Atau melayani itu juga kita dapat memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan di dalam pelayanan kita kepada sesama. Sebagaimana Kristus memberikan yang terbaik, bahkan memberikan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk mengasihi dan melayani kita yang seharusnya berada di dalam maut dan kebinasaan. Lalu bagaimana cara kita melayani? Nah, orang Kristen melayani karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu datang ke dalam dunia melayani kita ya. Nah, cara yang dapat kita lakukan dalam melayani. Setiap orang harus melayani sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Dan karunia setiap orang berbeda, maka setiap orang harus melayani sesuai dengan apa yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Misalnya kamu memiliki bakat apa, kamu memiliki talenta apa, itulah yang kita gunakan di dalam melayani. Lalu cara-cara yang dapat kita lakukan dalam melayani, yaitu misalnya kita kalau memiliki hati yang mau care, peduli kepada orang lain, kita bisa mengunjungi orang sakit. Nah, tapi sekarang karena corona, kita nggak bisa mengunjungi orang sakit dengan mudah ya. Nah, kita bisa mendoakan mereka. Kemudian kita juga menggunakan bakat atau talenta kita untuk memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Sehingga ketika kita menggunakan talenta atau bakat kita, orang lain dapat melihat bahwa apa yang kita tunjukkan itu adalah pemberian atau karunia Tuhan. Sehingga orang yang melihat apa yang kita tunjukkan melalui kemampuan, melalui talenta kita atau melalui karunia kita, orang memandang atau mengenal Kristus. Nah, ini tadi cara-cara yang dapat kita lakukan di dalam melayani. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal sederhana dapat anak-anak lakukan di dalam bersekutu melayani. Misalnya di rumah, anak-anak dapat bersekutu dengan melakukan saat teduh dan ibadah bersama keluarga, membaca Alkitab. Lalu di dalam bersaksi, ya kita bisa memberitakan tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu contoh-contoh kecil. Di rumah misalnya anak-anak membantu orang tua. Di sekolah misalnya menolong teman, memperhatikan teman, membersihkan kelas, atau bertanya tentang keadaan teman kita. Oke, itu hal-hal yang dapat kita lakukan. Oke, teacher berharap anak-anak dapat memahami dan mengerti pelajaran kita hari ini tentang bersekutu, bersaksi, dan
melayani. Oke? Nah, anak-anak, untuk hari ini anak-anak mengerjakan tugas. Jadi dari materi hari ini silakan nanti anak-anak kerjakan tugas ini, dikerjakan dengan baik dan dikirimkan kepada teacher. Di sini sudah ada teacher tuliskan soalnya, silakan anak-anak kerjakan. Apa yang dimaksud dengan bersaksi nanti anak-anak jelaskan. Lalu mengapa orang Kristen disebut garam dan terang dunia? Anak-anak tuliskan nanti jawabannya dengan jelas diuraikan ya. Lalu mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan murid-muridnya sebagai ranting? Lalu yang keempat, bagaimana cara mewujudkan bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam kehidupan sehari-hari? Nanti ini anak-anak tuliskan contohnya, contoh bersekutu apa, contoh bersaksi apa, contoh melayani apa yang dapat anak-anak lakukan. Oke, terima kasih. Akan tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Our Heavenly Father, thank you for your kindness. Thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.